Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kita berikan sambutannya dulu. Out of the box. Nah, ini pagi-pagi kita ngobrol, udah siang ya kita ngobrol bersama Pak Sandiaga Uno. Jadi sebelumnya saya mau menginformasikan ke teman-teman kalau Makassar Music Conference bersama dengan Prolog Fest ini bertema Southeast Asia Landscape Connecting with Industry. Jadi kita akan ngobrol mengenai showbiz industri nih Pak. Jadi informasi juga kalau dari kemarin kita udah ngobrol bersama dengan ada Kojen dari Australia, ada Pak Tot, terus ada juga teman-teman dari Sony Music Indonesia, terus ada juga dari SRM Bands dan juga Aksian Festival. Ini saya mau memberikan waktu buat Bapak menyampaikan kesan-kesannya telah hadir di Makassar Music Conference. Karena Pak, ini kita berterima kasih sebelumnya Pak ya. Karena ini adalah kali kedua Pak Sandiaga Uno berpartisipasi di Prolog Fest. Tepuk tangan dulu dong. Kalau bisa diingat 2021 Pak Sandiaga Uno yang meyakinkan kita bahwa festival bisa dimulai lagi setelah pandemi. Itu yang menyemangatkan kita bahwa conference ini bisa terus hadir gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mana suaranya Makassar Music Conference 2024? Indonesian Showbiz Industry. Mampir ke danau melempar batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, penuh semangat, rahayu rahayu, Indonesia maju. Ambil gitar di atas lemari. Cakep. Alunan nada terdengar ceria. Cakep. Komunitas musik, tempatnya ide dan inspirasi. Ayo Makassar, bangun kreativitas, terus perluaskan. Terima kasih Makassar Music Conference 2024 yang hadir dan mengundang kami. Terima kasih Pak Kadis, Pak Rum, tepuk tangan Pak Rum, pelari sudah marathon finisher. Yang saya hormati Bu Sisilia Dewi dari Investi Putra, Pak Andri Arif Bulu, Kepala BPPD, dan juga Bapak Juang Maliku Manyala. Manyala bangku. Menyala bangku. Juang menyala bangku. Sama-sama Manyala bangku. Menyala bangku. Dan juga Pak Ahmad Nirwan Ruslan, Ketua Pelaksana. Terima kasih Pak Moderator. Kami di sini lengkap, ada 2 direktur dan juga ada perwakilan Poltekpar. Saya ingin perkenalkan Ibu Nikoma Ayu Asiti, Sesdep untuk events, connecting with industry experts. Minggu lalu atau hari Senin yang lalu sebetulnya Pak Presiden meluncurkan suatu kebijakan yang terpicu keinginan kita untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk kegiatan event, khususnya event musik. Presiden menyampaikan bahwa masa kita ketinggalan dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia, dibandingkan negara-negara lain di Asia. Kita belum bisa menghadirkan event internasional. Beliau mengambil sebuah contoh yaitu Taylor Swift dan Swiftnomics-nya bisa 6 hari di Singapura. Nah, tahu nggak kalian bahwa sebetulnya Taylor Swift itu juga dalam diskusi dengan kita dan Indonesia. Tapi salah satu yang menjadi batu sandungan selain daripada ketersediaan venue adalah juga masalah perizinan, keamanan yang super itu. Akhirnya tadinya Singapura hanya dikasih 4 hari, diberi tambahan 2 hari karena Indonesia tidak mengambil haknya dan karena keinginan untuk bisa menarik kunjungan penonton dari Indonesia. Nah, kali ini dengan peluncuran one event perizinan atau
single sign in dan online single submission, ini kita bisa lebih menyederhanakan perizinan kita. Dan ini kita harapkan di Makassar, mari kita bertukar gagasan dan kolaborasi para pegiat musik dan para ahli industri musik di wilayah Asia Tenggara ini untuk bisa menjadikan bukan hanya Jakarta tapi Makassar sebagai epicentrum festival musik di Asia Tenggara. Amin. Woi. Nah, dengan meluncurnya kebijakan yang baru ini pada tanggal 24 Juni, saya sudah dapat bocoran. Jadi alhamdulillah setelah berjuang cukup lama, Bruno Mars memutuskan untuk konser di Jakarta. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Dan karena pre-sale-nya habis dalam hitungan menit, kemudian ditambah 3 hari. Jadi ini mengikuti tren-tren David Foster, ada beberapa musical concert yang lain. Tapi jangan hanya kita mengandalkan musisi luar negeri, kita harus berikan kesempatan juga untuk berkolaborasi dengan musisi tanah air tercinta. Nah, saya ingin mendorong melalui kebersamaan kita di sini lebih banyak kolaborasi bisa tercipta. Dan harus kita manfaatkan platform musik digital. Karena kalau kita tahu streaming berkontribusi 67,34%. Kenapa Bruno Mars, Taylor Swift melirik Indonesia? Karena di Spotify-nya mereka punya jutaan masyarakat kita yang menikmati streaming mereka. Dan penjualan fisik itu hanya 17,8%. Streaming ini 67,3%. Jadi ini adalah data yang kita bisa kelola. Dan saya ingin mengajak kita semua, mari tegakkan hak cipta dalam musik, intellectual property rights, karena itulah hak-hak para pemusik. Dan kita sudah memiliki Undang-Undang 19 tahun 2016, di mana ini sudah diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam pengelolaan royalti dan hak cipta lagu dan atau musik. Jadi mudah-mudahan kesejahteraan dari para pencipta musik bisa lebih tersolusikan dan terkelola dengan baik. Dan mari terus semangat untuk kembangkan industri musik bersama. Saya akhiri dengan pantun penutup, mohon cakapnya. Nyanyikan lagu untuk si dia. Cakep. Makin romantis karena di Pantai Losari. Cakep. Ayo bersama majukan industri musik Indonesia Cakep. dengan kolaborasi sejahterakan musisi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan membuka sesi tanya jawab juga ya Pak ya, kepada para peserta yang hadir. Tapi mungkin sambil teman-teman memikirkan pertanyaannya, saya mau ada satu pertanyaan juga buat Pak Sandiaga Uno. Jadi kita memulai Prolfest dengan band-band lokal ya Pak ya. Terus mendatangkan para musisi lokal. Kalau kita berbicara lokal itu lokalnya Indonesia Timur Pak. Jadi nanti sebentar juga kita akan memberikan sebuah buku yang sudah ditulis oleh para teman-teman yang ada di Tidore, yang ada di Bajo, di Kendari, di Maluku, sampai dengan Indonesia Timur sampai hingga ke Makassar. Ini aksesnya seperti apa kira-kira pandangan Bapak melihat pergerakan teman-teman yang ada di Indonesia Timur? Apalagi tahun ini kita mencoba pilot project pertama hari ini. Ada kedatangan Bapak Sandiaga Uno juga. Ada teman-teman dari Australia yang datang, ada teman-teman dari Singapura yang datang, ada teman saya juga di sana, Gian dari Chunkor, Indonesia. Ini pendapat Bapak tentang pergerakan industri di Indonesia Timur, karena tadi kan kita bicaranya internasional. Nah ini kita lagi di Makassar, kira-kira seperti apa pendapat Bapak dan apa saja yang mungkin teman-teman bisa dapatkan melalui Kementerian dan Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu. Saya kemarin 3 minggu yang lalu menghadiri Likupang Tourism Festival. Dan kalau bicara Indonesia Timur, ternyata saya menemukan sesuatu yang sangat menarik, Pak Amin. Bahwa ternyata di Manado itu lagu-lagu yang sangat terkenal itu justru lagu-lagu Ambon. Jadi
ini adalah ekosistem musik di Indonesia Timur, dan saya menghubungkannya bahwa Ambon itu adalah satu-satunya kota di Indonesia Timur yang sudah masuk di UNESCO Creative Cities Network. Dan ada yang tahu subsektor apa Ambon mengembangkannya? Ambon is the city of music. Nah, menunjukkan kalau kita memilih satu subsektor, maka dampaknya itu bisa dirasakan bukan hanya oleh kotanya, tapi oleh kawasannya. Jadi saya sangat optimis kalau Makassar ingin menjadi hub daripada event-event besar seperti music event, dan F8 sendiri ini menjadi cikal bakal bulan depan ya Pak ya? 24 Bulan depan ini akan ada F8, maka saya sangat optimis. Nanti epicentrum daripada festivals, events itu bisa mengacu di Makassar, dan kalau kita bicara mengenai internasional juga ada interconnectivity-nya, ini mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah itu dia teman-teman, jadi tepuk tangan dong. Ini saya mau memberikan juga pertanyaan kepada teman-teman, memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Sandiaga Uno. Mungkin ada yang mau bertanya. Nah ada yang mau bertanya, satu orang. Oke, mic-nya minta tolong. Jadi mungkin pertanyaannya saat Singkat ya. straight to the point, kira-kira seperti apa nih? Oke, Pak, izin saya kok kebetulan dari HIPMI Jaksel ya Pak. Pertanyaannya agak singkat nih Pak. Kebetulan agak melenceng dari musik tapi ke film. Indonesia itu sekarang punya international VFX, jadi visual effect yang ada di Netflix, bahkan di video klipnya Coldplay itu udah dikerja sama anak Indonesia Pak. Itu di BSD tepatnya. Nah pertanyaan saya adalah, ini masih dibiayai oleh perusahaan asing. Apakah memungkinkan kita saat ini melakukan pengembangan itu tetapi kita melibatkan investor Indonesia Pak? Karena lokalnya, karena saat ini yang menyuntikkan dana itu purely semua dari internasional Pak. Tapi mereka terdaftar ya. Cuman apakah memungkinkan industri perfilman kita itu juga dibiayain sama lokal Pak? Karena pipeline-nya itu udah kebuka. Jadi kita bisa ngecek itu dari semua beberapa film-film Netflix yang naik daun, termasuk One Piece. Itu total 12 orang anak Indonesia Pak, dengan umur kategorinya 19 sampai 23 tahun. Ya, mungkin pertanyaan saya seperti itu Pak. Apakah memungkinkan untuk kita bisa berkolaborasi investor lokal dengan internasional? Thank you Pak. Terima kasih Mas Eko, ini teman lama di HIPMI Jaksel, tapi katanya gosip-gosipnya pindah ke Jaktim. Karena Jaksel udah Jaktim is the new Jaksel. Jadi jawabannya singkat, sangat memungkinkan. Dan Pak Amin nanti tolong ditindaklanjuti Pak, kita bisa fasilitasi karena beberapa film ini sudah kami fasilitasi melalui crowdfunding. Itu bisa didanai oleh investor-investor dalam negeri. Jadi kami bekerja sama dengan B-Share. Kemarin film yang di-launching oleh Mbak Shanti, genrenya horor juga, dan cukup mengerikan seperti horor-horor film Indonesia lainnya, dan ini didanai melalui fasilitas funding, crowdsourcing, dan ini memungkinkan platformnya bisa dikerjasamakan dengan teman-teman. Jadi nanti Pak Amin itu ada di tempatnya Pak Direktur Hayun. Kemarin saya datang pada launchingnya dan alhamdulillah filmnya sukses. Wah, itu dia Mas Eko. Jadi sangat memungkinkan untuk investor lokal mendanai perfilman-perfilman di tanah air maupun juga internasional. Jadi sudah ada aksesnya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin kita beri semangat Pak Eko dengan sama-sama teriak
Masuk Pak Eko. Satu pertanyaan lagi mungkin kita pilih satu aja kali ya. Sebelahnya Mas Eko kalian boleh. Selamat pagi Pak Sandi. Perkenalkan nama saya Fritz Faraday. Tadi saya bicara di sesi 1 sebelum Bapak. Salam dari Papa saya fans Bapak. Saya juga hipmi juga Pak, hipmi Jaktim sama Eko. Wih, ini kembali lagi. Tadi Eko bicara masalah film. Saya anak band juga Pak. Tadi malam saya main di prolog, nama band saya Bless the Nights. Saya main metal, band kami dari Banten, satu-satunya band genre di Indonesia. Kami dari anak metal Pak, dari metalhead kami terkadang sangat kesulitan untuk bisa reach out ke luar negeri. Saya pernah tour Southeast Asia Tour tahun 2018 dan semuanya self funding. Jadi waktu itu kami coba berusaha buat menghubungi waktu itu salah satu pemprov lah, karena kami di Banten, kami coba menghubungi itu, tapi responnya sangat minim Pak. Nah, padahal kemarin kami sama-sama dengan banyak teman definisi, kami sangat setuju bahwa musisi-musisi di Indonesia itu kita bisa dan sangat bisa bersaing dengan musisi-musisi di luar negeri. Kita punya 13.000 pulau dan kita punya segitu banyak kebudayaan yang kita tidak mungkin kalah dengan mereka gitu. Tapi terkadang karena nilai tukar kita yang sangat sulit Pak dibandingkan dengan dolar, itu membuat kami ini untuk reach out ke luar negeri susah. Dan yang yang hanya bisa reach out ke sana hanyalah bandnya itu lagi gitu Pak. Sementara kami yang baru yang berusaha untuk memulai ke sana sangat susah. Kira-kira bagaimana kebijakan Bapak untuk metalhead seperti kami supaya kami bisa reach out ke luar negeri? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pas banget ya Bagus. Salam buat Bapak, dan hari Jumat yang lalu kami menerima VOB, Voice of Baceprot. Sekelas Voice of Baceprot aja mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka perlu difasilitasi untuk menerima undangan dari Glastonbury. Ini salah satu festival yang kelas internasional yang sangat prestisius. Akhirnya kami bekerjasama dengan Noise dan Langit Music bisa memfasilitasi, dan ternyata terbuka juga peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan telco. Akhirnya singkat cerita Voice of Baceprot berangkat dan sudah menandatangani beberapa event lainnya sehingga kunjungannya itu bisa lebih efektif. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ini pertanyaan yang baik. Kita lagi mencari mekanismenya. Memang kalau dilihat genre metal itu cukup spesifik. Saya kesini itu pakai hoodiesnya Hammersonics. Kita punya festival yang kelasnya dunia juga. Ya, benar, one of the best. Tadi saya pakai bajunya Magnitude. Ini ya salah satu yang memang menjadi kebanggaan kita. PR ini kita akan fasilitasi agar teman-teman juga bisa, bukan hanya, kalau saya melihat sih pasarnya udah ada di Indonesia, kita fokus dulu di Indonesia, tapi begitu terbuka kesempatan untuk memperluas pasar ke luar negeri, ini kesempatan stakeholders lainnya juga untuk memfasilitasi. Terima kasih. Nah, itu berarti akan ada kebijakan mungkin fasilitas baru buat teman-teman yang baru ya Pak, karena menambahkan juga sedikit dari Fritz bahwa ada banyak sebenarnya, bukan hanya dari Jakarta, kita pun dari Makassar ada beberapa upaya untuk melakukan tour ke luar negeri. Kemarin ada band dari Theory of Disgusting mendapat undangan untuk main di Finlandia. Terus kami juga sempat melakukan Southeast Asia Tour dan juga ke Australia memperkenalkan film kita yang berjudul Pustakara. Jadi ada banyak upaya-upaya yang ingin kita lakukan agar bagaimana nggak harus ke Jakarta, bisa dari Makassar langsung keluar gitu Pak. Betul. Dan saya baru tahu nih, rupanya dari festival-festival ini adalah upaya kolaborasi setiap negara itu untuk menarik wisatawannya. Jadi saya baru tahu gitu loh, ternyata festival-festival South by Southwest itu banyak sidik jari daripada aktor-aktor negara dan private sector untuk menarik ekonominya masuk ke negaranya. Jadi saya bilang kita buka peluang yang sama. Kenapa nggak Makassar juga menyelenggarakan festival-festival serupa, mengundang nih Pak Kadis, mengundang band-band besar datang ke Makassar, kita fasilitasi.
dan sudah saatnya mereka juga bangga untuk tampil di sini. Kenapa? Dengan hadirnya mereka di sini juga menghadirkan para wisatawan dari luar negeri, karena Makassar ini sudah terinterkoneksi dengan Singapura, juga ada penerbangan langsung dari beberapa daerah lainnya di dunia. Jadi ayo Makassar kita jadikan, misalnya F8 sudah menjadi andalan, kita buat satellite festival. Jadi ada untuk musiknya beberapa, kalau kita sebut sebagai side event dari F8 untuk mengundang musisi-musisi kelas dunia lain. Nah itu dia, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi akses yang diberikan kepada kita sebagai musisi, para pelaku, bukan hanya musisinya, tapi mungkin teman-teman yang bekerja di label, orang-orang yang bekerja sebagai vendor mungkin, ataupun para investor yang mempercayakan dirinya untuk memberikan investasinya kepada festival, itu sangat terbuka luas. Apalagi kebijakan yang baru di Senin kemarin Pak ya, memudahkan kita bahwa ekonomi kreatif di Indonesia itu bisa lebih bertumbuh jauh lebih pesat lagi. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang hadir di sini. Nah, jadi mungkin untuk di sesi yang terakhir saya mau mempersilahkan Pak Menteri untuk memberikan closing statement-nya kepada teman-teman sebelum kita memberikan buku Sedikit ke Timur. Seperti yang saya bilang tadi Pak, buku ini adalah buku yang ditulis oleh teman-teman dari seluruh Indonesia Timur, menuliskan kegiatan mereka atau pergulatan mereka di skenanya masing-masing itu dalam 10 tahun terakhir gitu Pak. Jadi sebentar kita akan memberikan Pak Menteri juga, dan sebelum itu saya mau mungkin mempersilahkan Pak Menteri untuk memberikan closing statement-nya kepada teman-teman yang hadir di sini. Ayo Prolog Fest Makassar Music Conference, let's do Voyage 2024 together. Tepuk tangan untuk Bapak Sandiaga Uno. Kalau begitu mungkin saya mau mengundang Direktur Prolog Ekosistem Pak Jual untuk memberikan cenderamata kepada Jadi Menyala bangku. buku seperti yang saya bilang tadi, buku yang dituliskan oleh teman-teman penggiat skena musik di daerahnya masing-masing. Ini buku Sedikit ke Timur yang dituliskan, yang dibantu juga oleh kedai buku Jenny untuk dituliskan. Satu tangannya teman-teman. Jadi buku ini sangat penting buat kita mengingat satu dekade terakhir musik Indonesia ataupun Indonesia Timur itu memberikan banyak peluang buat kita, dan ini ada pemberian cenderamata juga dari Pak Menteri kepada Prolog Fest Makassar Music Conference